Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah teknologi pertanian modern. Pada kuliah pertama dan kedua, kita menyampaikan overview mengenai step-step teknologi modern dalam bidang pertanian itu apa saja. Nah, baik dari segi penyediaan bibitnya sampai pemasarannya. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah membahas masalah perbanyakan tanamannya. Jadi di bagian-bagian mana yang memang itu merupakan menerapkan teknologi modern. Nah, setelah bibitnya kita ketahui perbanyakan dengan teknologi modern dengan berbagai macam keunggulannya, saat ini kita bahas mengenai pengolahan tanah dan penanamannya. Jadi akan kita bahas menjadi beberapa bagian video, tidak satu. Kali ini khusus untuk pengolahan tanah dan penanamannya. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah yang dulu, nanti kita ceritakan dari masa lampau, kemudian teknologi modernnya ada di mana. Di gambar ini juga sudah bisa menggambarkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi, kalau tanahnya luas tentunya juga menggunakan mekanisasi dengan menggunakan alat-alat yang lumayan canggih sehingga akan mempercepat pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua, masalah penanamannya. Penanaman sudah mengurangi pekerjaan manusia, sudah otomatisasi, sehingga akan menjadi lebih seragam lagi. Ya, ini cara penanamannya. Nanti kita juga di sini akan kita bahas mengenai media penanaman. Nah, media penanamannya apa saja, tekniknya apa saja. Jadi tidak hanya yang media tanah seperti hal yang biasa. Kemudian nanti di dalam perawatan atau budidaya ini juga menerapkan teknologi modern apa saja. Ini akan nanti kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita mulai di pengolahan tanah. Tanah merupakan media tanam yang konvensional di seluruh dunia selama ini. Ya, untuk tanah-tanah yang subur perlu diolah karena memang sudah dipakai, digunakan untuk sistem budidaya tanaman sebelumnya. Sehingga perlu digemburkan supaya aerasi meningkat, supaya semakin seragam lagi. Nah, ini tujuan dari pengolahan tanah. Nah, kemudian dengan diharapkan gembur, periode berikutnya penanaman sudah tidak menyebabkan tanah menjadi keras misalnya. Makanya pengolahan tanah sangat penting dalam proses budidaya. Di dalam hal ini nanti dalam pengolahan tanah ini yang tanahnya subur. Nah, nanti kalau yang tanahnya gersang misalnya gurun dan sebagainya, tentunya tekniknya menjadi lain. Nah, nanti di gurun menggunakan mulsa, menggunakan gel, sehingga akan lebih mengikat air. Jadi nanti pengolahannya menjadi berbeda. Nah, ini untuk tanah yang normal. Nah, untuk tanah-tanah yang ekstrem itu tadi perlu teknologi khusus sehingga nanti pembahasannya juga khusus. Berikutnya, nah ini kita cerita dulu perkembangan teknik pengolahan modern dari yang konvensional dulu hingga modern tentunya. Ini pengolahan tanah ya, dulu menggunakan binatang ternak, apa itu sapi atau lembu ataupun kerbau. Nah, untuk di daerah kering biasanya menggunakan sapi. Ya.
Sekarang sudah sangat jarang kita melihat menggunakan sapi. Nah, jadi sapi sekarang manfaatnya banyak digunakan untuk pedaging, diambil dagingnya dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu salah satunya orang melihara karena bertani itu adalah untuk pengolahan tanah. Nah, dengan pengolahan tanah ini yang paling kiri adalah menggunakan sapi atau kerbau. Banyak juga yang menggunakan kerbau. Jadi kita menggaru, meluku menggunakan ternak. Nah, jadi ini tidak bisa kita push kalau hewannya nanti apa namanya sudah capek kan tidak bisa lagi. Dan ini mempunyai kapasitas yang terbatas untuk di lahan sendiri. Kalau di lahan orang lain bagaimana kan gitu. Kemudian berkembang lagi pengolahan tanah itu dengan menggunakan hand traktor, dengan menggunakan tanah tangan, kemudian didorong-dorong, disorong, itu diolah. Tentunya ini juga sudah lebih maju lagi pengolahan tanah, tinggal menggunakan mesin. Nah ini tergantung yang nyetirnya gitu. Jadi tinggal pengolahan tanah. Dan tentunya kapasitasnya akan menjadi lebih besar lagi, lebih luas lagi untuk dalam hal pengolahan tanahnya ini. Ya, jadi ini dalam pengolahan tanah ini juga kita harus hati-hati karena ini dengan menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini jangan sampai terjajal dan pada akhirnya bisa mencemari tanah kita. Ini yang patut diperhatikan untuk pengolahan tanah menggunakan hand traktor. Nah, kemudian yang paling kanan tentunya yang lebih maju lagi dengan kapasitas mesin yang lebih besar lagi, tentunya sudah dengan menggunakan mekanisasi dengan menggunakan traktor, sehingga pengolahan tanahnya kalau luas juga bisa. Dan untuk kalau petani-petani bisa kelompok tani disewakan atau apa bisa mengolah dalam waktu yang luas dan tentunya dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu bisa mengcover dari semua lahan yang ada. Jadi ini perkembangannya dari menggunakan ternak, kemudian menggunakan hand traktor, dan selanjutnya dengan menggunakan mekanisasi yang benar-benar mekanisasi. Ada semua. Ini masih dalam rangka kita mengolah tanah dulu. Nah, jadi inilah teknologi yang modern menggunakan pengolahannya tersebut. Nah, berikutnya, tadi ini berbagai macam modifikasi, berbagai macam alat mekanisasi yang digunakan di pertanian. Tadi ada traktor, hand traktor, kemudian untuk mengolah itu ada rotavator, juga dibalik-balik, ada bajak singkar, kemudian mengambil meratakan ada garu sisir, garu piring, dan tentunya lebih dalam lagi bajak subsoil, tanah subsoil. Nah ini dengan berbagai macam kegunaan, jadi tekniknya ini berbagai macam kegunaan. Jadi ini macam-macam alat alsintan untuk pengolahan tanah yang berbagai macam. Intinya tidak lagi mengandalkan tenaga manusia secara langsung. Nah ini diolah sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ya. Ada kalau memang tanah subsoilnya kena ya tanah subsoilnya dibajak, artinya lebih dalam lagi bajaknya kan gitu. Jadi berbagai macam. Jadi di mekanisasi pengolahan tanah ini teknologi modernnya adalah bertitik berat pada mekanisasinya, mekanisasi dan tentunya otomatisasinya. Di beberapa negara maju menggunakan robot, jadi sudah lebih otomatisasi dan robotisasi di sini gitu. Berikutnya, nah ini sekarang kita mengenai teknik penanaman. Nah, jadi kalau penanaman secara tradisional berupa lahan kecil di milik petani kan menggunakan tenaga manusia. Namun di lahan yang luas, ini kita sudah menggunakan mesin. Bagi yang memang full
mekanisasi maupun yang masih agak manual tadi udah lumayan. Jadi ada yang sekarang ya menanam padi itu dengan alatnya kecil, bibit padinya dimasukkan, disorong udah nanamnya begitu. Bukan menggunakan tangan langsung dan itu tandur tanamnya mundur kan gitu. Nah, jadi ini beberapa teknologi penanamannya. Bahkan gambar di sebelah ini adalah setelah ditanam di pembibitan kecil itu nyemprotnya juga sudah menggunakan otomatis atau dengan menggunakan otomatisasi. Dan yang sebelah kanan inilah penanamannya. Jadi penanaman sangat efisien karena sudah tinggal jalan, tinggal kalau ada yang salah dibetulkan. Ya, jadi ditanam tak efisien dan cepat. Ini teknik penanamannya. Intinya juga adalah mekanisasi. Mekanisasi. Ini kan tadi kan gambar yang kita sampaikan tadi. Ya kalau dulu tandur nanam padi mundur pakai tangan, kemudian dengan menggunakan berbagai alat mekanisasi ini tadi, sehingga menjadi lebih cepat. Tentunya salah satunya lebih seragam karena ada polanya tertentu. Nanti kalau nanam padi dengan menggunakan teknik jarwo misalnya, nah itu juga sudah bisa disusun secara otomatis. Jadi petani tidak mikir-mikir lagi. Kemudian ada berbagai macam alat tanam mekanik jagung misalnya. Jadi alat mekanisasi sangat berkembang di dunia pertanian. Nah, kemudian kalau kita setelah menanam, di dalam teknik penanaman, teknologi modern juga berkembang. Jadi itu tadi menanam di dalam media tanah. Tetapi sekarang ini berkembang untuk di daerah-daerah urban, di daerah-daerah yang lahannya tidak gembur, tidak subur, juga memanfaatkan teknologinya, apa yang disebut aeroponik. Nah, jadi aeroponik merupakan sistem bercocok tanam, terutama sayuran di udara tanpa menggunakan media tanah, dan nutrisinya itu ya disemprotkan pada akar tanaman yang berisi larutan hara, nah, disemprotkan secara otomatis. Tentunya ini membutuhkan sprinkler dan listriknya. Nah, tetapi dengan ini tidak membutuhkan media tanah lagi. Nah, jadi ini terutama ya yang penting untuk memenuhi kebutuhan sayuran misalnya itu. Jadi ini disemprot dengan menggunakan sprinkler. Ini supaya tahu sekarang sudah ada namanya aeroponik. Nah, ya kelebihannya apa? Kelebihannya mampu memanfaatkan tanah yang sempit. Nah, hanya kelemahannya kita selalu menggunakan listrik karena itu untuk menyemprot dengan sprinkler itu dengan listrik tenaganya, baik semua nutrisinya. Nah, ini ya yang penting kita mengenal bahwa kalau sempit menggunakan itu teknik aeroponik. Nah, kemudian nah ini beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan tadi ya, sayuran terutama tadi. Ada bayam, ada tomat, ada sawi, ada mentimun, pakcoy, kentang, kangkung, selada. Ini bisa dimanfaatkan dengan teknologi aeroponik. Dengan demikian kebutuhan akan sayuran bisa terpenuhi. Jadi titik berat teknologi modernnya di sini adalah penanaman tanpa media tadi, medianya media udara, aeroponik. Nah, itu. Kemudian ini kelebihannya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kelebihan aeroponik adalah ya tentunya menjadi membantu lingkungan menghemat air, nanti hama penyakit yang terbawa tanah juga berkurang, artinya penyakit tidak terbawa tanah lagi sehingga penggunaan pestisida berkurang, menjadi ramah lingkungan dan tidak mengenal musim tentunya. Nah, dan kelemahannya tadi kekurangannya dengan sistem yang cukup mahal, memang bergantung pada listrik itu tadi. Nah,
dan membutuhkan keahlian karena akurasi penggunaan nutrisi dan air harus tepat, harus dengan ahlinya. Nah, kan ini dan harus selalu dibersihkan. Ini kan gambar-gambar kita memproduksi sayuran dengan teknologi aeroponik. Nah, gitu. Berikutnya hidroponik. Nah, ini teknologi yang sudah agak lama, yaitu kalau tadi udara, kalau ini hidro dengan medium cair, dan sudah disediakan nutrisinya secara tepat dan tidak menggunakan media tanah lagi, itu tadi menggunakan media cair. Tanaman yang ini dibudidayakan sudah berkembang, ini sekarang sudah sampai taraf di masyarakat, di level individu rumah tangga banyak yang memanfaatkan teknologi hidroponik itu. Ada tanaman ceri, bayam, selada, mint, stroberi, sawi, kangkung. Ini bisa dimanfaatkan dengan teknologi hidroponik tentunya. Dan ini untuk kalangan tertentu menjadi lebih terkontrol. Nah, gitu. Meskipun ini harganya nanti jadi lebih mahal. Berikutnya, ini tadi hidroponik system. Nah, ini apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, tadi kelebihannya penggunaan lahan lebih efisien, produksi tanpa tanah, medianya, kualitas dan kuantitas lebih bersih dan lebih tinggi, penggunaan pupuk lebih efisien, pengendalian hama lebih mudah, ya kan. Tetapi kekurangannya pasti membutuhkan modal yang lebih besar, berupa dan tekniknya harus dikuasai dengan benar-benar, tidak asal dengan menggunakan pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, inilah hidroponik. Nah, ini perbandingan antara aeroponik dan hidroponik. Ya, saya kira nanti bisa dijelaskan. Nah, bedanya yang utama adalah menggunakan udara, yang satu menggunakan cairan. Berikutnya tekniknya penanaman. Ya. Ini untuk di daerah-daerah urban, di perkotaan harus memanfaatkan ruang, itu harus efisien. Nah, salah satunya dengan teknologi vertikal atau vertikultur. Nah, dengan sistem budidaya pertanian yang indoor maupun outdoor. Jadi semakin ketinggi gitu pemanfaat lahannya, sehingga menjadi lebih efisien lagi. Ini beberapa ya ini boleh disebut modern atau konvensional, tapi termasuk pemikiran-pemikiran yang modern gitu. Jadi inilah kelebihan dan kelemahan dari cara bercocok tanam yang di indoor maupun outdoor secara vertikultur. Itu mestinya lahan lebih efisien, mudah dipindahkan, minim gulma, minim hama, tak perlu banyak pupuk, kayak gitu, lebih estetis dan menghemat pengeluaran. Kekurangannya ya penyiraman harus terus dan modalnya besar. Jadi itu adik-adik semua dalam rangka itu merupakan pertanian modern. Dalam hal ini yang kita bahas tahapnya adalah pengolahan tanah dan cara penanamannya. Kita mengolahnya secara mekanisasi, otomatisasi, robotisasi, dan cara penanamannya belum tentu menggunakan media tanah. Ada aeroponik, hidroponik, vertikultur, dan sebagainya. Inilah untuk menambah wawasan kita dalam berbudidaya pertanian yang modern saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan inspirasi bagi kita dalam berbudidaya tanaman pertanian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.